kita membuka firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, di masa-masa long weekend, libur yang panjang, kami boleh tetap berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Dan kini pada saatnya kami boleh sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memakai bibir, mulut, lidah, suara hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu dengan seterang-terangnya dan boleh mengubahkan hidup setiap kami, baik yang mendengarkannya maupun yang mengkhotbahkannya. Tuhan, persiapkanlah hati setiap kami, pikiran, mental, dan segenap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya boleh memuliakan Tuhan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pimpinan Roh-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia, pasalnya yang pertama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lukman, ya, Mandarinnya Ciu Ciming, ya, Ciu Ciming. Saya tinggal di Cikokol, ya, dekat sini. Dan Cuan Tau Andri ini adalah kakak tingkat saya, sedangkan Semubida adik tingkat saya waktu di saat. Anak saya 2, putri dan putra, istri 1 ya, orang Kristen. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Pasalnya yang pertama dari surat Galatia. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Nah, ini cukup panjang. Kita akan membacanya secara silih berganti Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf ya kalau terlalu kecil. Jadi ngelihat di Alkitab masing-masing saja ya. Saya akan membacakannya dari ayat 11 dan ayat-ayat ganjil seterusnya ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian membaca ayat 12, ayat 14, ayat genap selanjutnya sampai ayat 24 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya bersama-sama. Dan mereka memuliakan Allah karena aku.
yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 1991, 2 kali operasi mata itu telah menyembuhkan Cheryl Jennings, moga-moga saya membaca namanya dengan benar, yang buta selama 40 tahun. Gitu ya. Jadi kisahnya itu mirip-mirip seperti Fanny Crosby ya, penulis lagu, kecilnya lahir normal, tapi karena sakit penyakit waktu masa kecil dia kehilangan penglihatannya. Tapi kalau Fanny Crosby, pencipta lagu hymn itu, lagu-lagu Kristen, dia buta sampai tunanetra sampai dia meninggal. Kalau yang ini sempat sembuh, kemudian belakangan dia udah berumur, sempat hilang lagi penglihatannya. Dan kisah kehidupan dia, kisah nyata ini menginspirasi satu film. Ya, film yang udah agak lama, saya sendiri belum pernah nonton, tapi pemainnya saya kenal di situ, Val Kilmer dan Mira Sorvino, gitu ya. At First Sight, ya, pada pandangan pertama. Saya jadi penasaran mau nonton juga nanti kalau ada filmnya, begitu ya. Nah, ini film drama begitu ya. Jadi untuk bisa memaknai atau menghayati perannya, si Val Kilmer sama pemeran wanitanya itu juga menjumpai dan mengenali si Jennings ini ya. Itu sebelahnya yang sebelah sini itu adalah istrinya, Barbara begitu ya, istrinya si Jennings gitu ya. Nah, ketika dia disembuhkan matanya itu, dia itu seperti bayi yang baru lahir. Jadi dia harus menyesuaikan dirinya untuk dapat mengingat lagi memori-memori, ingatan-ingatan, kenangan-kenangan visualnya, penglihatannya waktu masa kecil. Jadi memang tidak mudah bagi dia. Ya, kalau di film itu dia nabrak kaca misalnya gitu. Terus ngebedain antara megang buah apel beneran sama gambar begitu. Jadi dia harus melatih diri gitu, Saudara. Saudara, kisah ini juga ya, yang terjadi pada Rasul Paulus ketika dia hendak mengejar pengikut Tuhan sampai membawa surat dari Yerusalem ya untuk ke daerah Damsyik, kota Damsyik, mengejar orang-orang yang mengikut Tuhan, orang percaya Tuhan. Di dalam pengejarannya itulah dia melihat penampakan, melihat Kristus ya yang dianggap sudah mati dan disalibkan tetapi hidup. Ya, maka dia bertanya, siapakah engkau? Ya, dialah Kristus yang telah menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Waktu itu dia belum menjadi rasul ya. Dan penglihatannya hilang sejak penampakan itu. Ya, memang kemudian dia menjadi sembuh ya karena mujizat Tuhan dan ikut melayani bersama Barnabas, Saudara. Saudara, kita mungkin juga punya blind spot. Ya, penglihatan yang disebut titik buta, Saudara. Ketika kita mengendarai kendaraan, kita tahu bahwa ada blind spot, ya. Blind spot itulah yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk bisa mengenali Kristus dengan sesungguhnya. Jadi blind spot itu menghalangi kita. Mungkinkah itu berhala-berhala tertentu, mungkinkah itu luka-luka batin, ya, kepahitan, ya, itu bisa menjadi blind spot kita, Saudara. Maka kalau kita bicara tentang transformasional sebagaimana yang menjadi tema pada minggu ini, Injil Kristus yang transformasional, kita mau tahu dulu istilah transformasionalnya ini apa, Saudara. Jadi transformasional ini berasal dari kata transformasi. Nah, kalau Saudara dengar transformasi, apa yang Saudara mengerti? Ya, nanti dari kata transformasi ini lahirlah atau turunlah istilah transformator. Ya, lalu ada lagi apa? Transformasi udah ya, tadi transformator. Nanti ada istilah lagi, saya heran, saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, transformasional ini nggak ada, Saudara. Yang ada transformasi. Terus yang heran transformasionalnya nggak ada, tapi transformasionalis ada di KBBI, gitu, Saudara. Transformasionalis itu adalah penganut transformasi, gitu ya.
dalam istilah yang lebih spesifik gitu ya. Tapi transformasionalnya nggak ada. Jadi dari kata transformasi ini, jadi kalau kata transformasi ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki pengertian sebagai suatu perubahan rupa, ya, perubahan rupa. Perubahan ini dapat berupa bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Jadi dari kata lain sebagainya saya menganggap bahwa perubahannya bukan hanya dalam bentuk rupa, tapi juga sifat, ya, baik luaran maupun inward, ya, dalamnya, begitu ya, sifatnya. Saudara, kalau kita bicara tentang transformasional, itu berarti kata kuncinya terkait dengan perubahan. Katakan satu sama lain, perubahan. Oke, nah seringkali saudara kita menganggap diri kita ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, yang malang, atau yang tidak mujur, tidak baik begitu ya. Kita menganggap bahwa Tuhan sedang menghukum kita saudara. Ya, bahwa kita itu telah berdosa, jahat, dan lemah dari yang pernah kita yakini gitu ya. Tetapi ketika kita merasa di puncak pencapaian kita, mencapai kesuksesan kita, mencapai target kita, dan kita menikmati zona nyaman kita, maka kita menganggap bahwa diri kita itu punya peranan yang besar. Ada amin saudara? Bahwa kitalah yang telah bekerja keras, bahwa kitalah yang memang mengusahakannya. Begitu. Padahal itu bisa saja suatu bentuk terselubung ya, kesombongan kita, keangkuhan kita di hadapan Tuhan, dan kita membanggakan diri ya, memegahkan diri di hadapan orang lain. Ini loh pencapaian saya saudara. Tetapi Injil ya, menyatakan bahwa Anda dan saya ya, kita semua itu lebih berdosa, lebih jahat ya, lebih lemah dari apa yang pernah kita yakini. Maka ketika kita jatuh, ketika kita mengalami kemalangan, kita jangan berpikir bahwa kita itu begitu parahnya begitu ya. Rasul Paulus bukan yang lebih parah. Dia mengejar-ngejar ya, dan menganggap ya, penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan itu sebagai suatu hal yang memuliakan Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan membela agamanya, agama Yahudi waktu itu. Ya. Nah ini yang berbahaya saudara. Orang yang menganggap dia melakukan sesuatu hal yang baik ya, untuk membela agamanya saudara. Nah Injil ya, menyatakan bahwa kita itu ya, lebih dihargai, diterima, dan dicintai daripada yang dapat kita harapkan saudara. Maka ketika kita jatuh, kita menjadi lemah, kita menjadi merasa malang gitu ya, di situasi yang penuh kesesakan, maka kita perlu ingat Injil ini. Bahwa kita itu sudah diterima oleh Allah. Bahwa kita itu sudah dikasihi oleh Allah. Meskipun kita orang berdosa, tapi Dia telah menerima kita. Ini saya kutip dari Tim Keller ya. Ini pernyataan dia mengenai Injil yang berfungsi untuk menyatakan siapa kita yang percaya kepada Kristus saudara. Nah, Injil yang transformasional itu pertama-tama itu haruslah bukan Injil manusia, bukan dari manusia, bukan Injil yang merupakan suatu konsep ya, ideologi atau pandangan tertentu saudara. Hal ini bisa kita lihat dengan pernyataan Rasul Paulus. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah tentang keunikan Injil, ya kalau saya tidak salah, ya yang dikhotbahkan oleh penginjil Randi, ya. Maka kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dipanggil secara khusus untuk menjadi rasul. Ya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-11 dan seterusnya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya. Saudara, waktu martir pertama atau syahid pertama di Kisah Para Rasul, siapa namanya? Guru sekolah minggu? Stefanus, ya, mati dirajam gitu ya. Itu Rasul Paulus, belum rasul dia waktu itu. Saulus atau Paulus pada waktu itu
ya, menjadi saksinya. Ya. Dan dia yang menjaga jubah-jubah, pakaian luar dari orang-orang yang membunuh martir pertama itu, Stefanus. Ya. Jadi kalau dibilang rasul itu kan, istilah rasul atau utusan Allah itu adalah saksi mata, langsung saksi hidup ya. Tapi waktu Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, saudara. Dia tidak berjumpa langsung dengan Kristus. Saudara paham ya maksud saya? Urutan peristiwanya begitu. Lalu bagaimana dia bisa tahu tentang Injil? Nah, ini yang perlu kita pikirkan, saudara. Ya. Jadi kenapa dia tuliskan surat Galatia ini? Minggu lalu kita sudah jelas ya, dijelaskan bahwa ada orang-orang yang mengkritik Paulus. Ya, ada orang-orang yang menyebarkan fitnah bahwa seolah-olah Rasul Paulus itu mengajarkan Injil yang berbeda dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Ya. Bahwa Paulus itu menambahkan Injil yang berbeda atau paling tidak menyelewengkan Injil. Begitu. Sehingga Rasul Paulus dengan nada atau nuansa yang keras tanpa pengucapan syukur, saudara ingat sudah dijelaskan minggu lalu, dia nuliskan surat ini. Ya, tidak ada ucapan syukur, saudara. Ya, dia langsung straight to the point, langsung bilang, aku heran di ayat yang ke-6. Ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia, dari siapa? Dari Kristus. Ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dia bilang begitu kan? Maka disinilah di ayat 11, 12 itu Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa dia menerima Injil itu bukan dari manusia. Bukan dari para rasul, bukan dari kantor pusat Yerusalem, bukan. Tapi langsung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam perjalanan ke Damsyik dan seterusnya, saudara. Kita bisa membandingkannya dengan Efesus 3 ayat 3. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Saya baca dari ayatnya yang pertama saja. Efesus pasal yang ketiga, ayat pertama saya bacakan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan apa, saudara? Wahyu, seperti yang telah kutuliskan dengan singkat. Saudara, kalau kita pelajari kehidupan Rasul Paulus juga ada satu masa dia di Kisah Para Rasul, ya, ini kejadian belakangan setelah konsili atau persidangan gereja mula-mula setelah pasal 15, pasal 22 kalau saya tidak salah ingat. Dia ada di Yerusalem, orang-orang mau menangkap dia, menganiaya dia, ya, lalu dia dihindarkan, dibawa pergi begitulah. Tapi Allah ketika di bait Allah itu kasih tahu Rasul Paulus supaya dia pergi gitu, ya. Lalu dia jawab, artinya apa? Rasul Paulus itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah sendiri begitu. Demikian juga kita tahu di Korintus misalnya, ya, ada orang yang pernah diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Itu sebenarnya pengakuan dia diri sendiri gitu. Tapi dia pakai nama orang ketiga gitu. Bukan pakai nama, pakai sebutan orang ketiga. Akhirnya itu sebenarnya merujuk pada diri dia yang mendapatkan penglihatan itu. Jadi saudara, Rasul Paulus menerimanya bukan dari manusia. Injil yang mengubahkan itu bukan dari manusia. Ya. Sebagaimana Rasul Paulus berubah, itu bukan karena manusia. Bukan karena Rasul Paulusnya sendiri, bukan, saudara. Nanti kita akan pelajari poin-poin selanjutnya. Jadi ini adalah privilege, hak istimewa tertentu Rasul Paulus sebagai orang yang dipanggil untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa lain. Maka saudara, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Injil yang kita terima itu bukan dari manusia, tapi merupakan penyataan diri Allah sendiri. Penyataan dari Yesus Kristus sendiri. Maka itulah yang bisa mengubahkan kita. Ada amin, saudara? Yang mengubahkan kita bukan manusia. Memang peristiwa-peristiwa traumatis, ya, hal-hal yang buruk, ya, kecelakaan kah, kematian kah, maut, bisa mengubah seseorang.
ya, bisa ya. Tapi dalam konotasi pengertian yang apa saudara? Negatif. Shock, membuat orang itu berubah total, dramatis. Betul, mengalami perubahan. Tapi perubahan yang seperti apa bukan? Amin saudara? Tapi perubahan yang kita bahas di hari ini, ya dalam tema hari ini, transformasional, perubahan yang positif, yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang melakukan kehendak Allah. Maka itu haruslah datang dari Allah sendiri, sebagaimana poin saya yang kedua, saudara. Ya. Jadi saudara, Rasul Paulus itu dahulu itu adalah orang yang menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Bukan membina, saudara, membinasakannya, begitu ya. Dan di dalam agama Yahudi itu tadi dia dikatakan, ya saya agak mundur dulu sebentar ya, mundur masih di poin yang pertama ini. Dia di antara bangsa-bangsa sebayanya yang seumurannya maksudnya itu dia lebih maju. Dikatakan di ayat 14 di bagian akhir itu ya, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat apa? Nenek moyang. Kata rajin di situ itu ada sama akar katanya dengan zelotes. Ya, zelotes itu saudara ingat siapa? Ada satu murid Tuhan yang disebut Simon orang zelot. Ya, zelot itu apa saudara? Zelot itu nasionalis. Orang yang siap berani mati demi membela ideologi atau keyakinan, pandangan yang dia anut. Nah, Saulus pada waktu itu, ya sebelum menjadi rasul, itu adalah seorang yang nasionalis, yang membela adat istiadat nenek moyangnya. Dan waktu dia menuliskan surat Galatian, dia berhadapan dengan orang-orang Kristen dari latar belakang agama Yahudi yang menjadi Kristen, tapi menambahkan Injil itu dengan keharusan bahwa orang-orang yang dari latar belakang bangsa lain yang menjadi Kristen, menjadi percaya, itu harus melakukan juga hukum-hukum Taurat, saudara, yang disebut Judaizer ya, orang-orang ini disebut Judaizer. Orang-orang yang mewajibkan hukum Taurat itu harus dilakukan juga dengan terhadap orang-orang Kristen yang dari bangsa lain, dari bangsa-bangsa lain. Jadi kalau saudara orang Tionghoa, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak begitu ya, saudara harus melakukan hukum Taurat. Nah ini yang ditentang oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia ini, saudara. Ya, Rasul Paulus ya menyatakan bahwa dirinya sendiri jauh lebih maju dari orang-orang sebangsanya. Nah kalau saudara memperhatikan di sini, Paulus bukan mau menyombongkan diri dia. Ya, kalau dia sebut aku di situ, itu bicara konteks masa lalunya. Sebenarnya kalau orang mau membanggakan diri di hadapan suatu komunitas orang-orang percaya, dia nggak akan ngomong ini bukan? Kalau dia membanggakan diri, ini kan suatu cacat dong. Ini suatu celah bukan? Ya. Tapi Rasul Paulus tidak membanggakan diri. Ya, ini menunjukkan bahwa dia sudah berubah. Dia mengatakan hal ini sebagai titik lemahnya, sebagai weakness-nya, saudara. Dia tidak membanggakan diri. Jadi kita perlu paham bahwa dia menceritakan ini sebagai masa lalu dia yang sebelum mengenal Kristus gitu ya. Tapi menarik saudara, ketika di ayat 15 maka kita membaca ini. Tetapi pada waktu, siapa itu? Ia ini siapa saudara? Ia ini siapa? Allah. Ya. Tetapi pada waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Rasul Paulus dia dipanggil sejak di dalam kandungan. Saudara dan saya kalau bisa menjadi orang percaya, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, itu sebenarnya sudah rencana Tuhan sejak kekekalan. Allah telah memilih saudara dan saya bahkan sebelum kita menjadi dewasa. Sebagaimana dia memilih Yakub dan menolak Esau dalam pengertian ya bahwa keturunan Mesias akan lahir dari Yakub bukan dari Esau, begitu ya. Itu adalah kehendak, inisiatif, rencana Tuhan sejak kekekalan. Ya. Jadi ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Bukan Injil manusia, bukan dari manusia, tetapi dari kehendak Allah Tritunggal sendiri. Katakan kehendak Allah sendiri. Jadi Injil yang mengubahkan saudara dan saya itu merupakan inisiatif, kehendak,
keinginan Allah sendiri, bukan kehendak manusia. Mari kita perhatikan ayat demi ayat. Dari ayatnya yang ke-15. Kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya, ayat 14, ayat 13 ya, itu bicara aku. Itu masa lalu dia sebagai titik aibnya lah, celaknya dia. Tetapi di ayat 15 dan seterusnya dikatakan, tetapi waktu ia telah memanggil aku sejak kandungan ibuku, memanggil ya, katakan tadi memilih, memanggil aku ya, oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Jadi Allah lah yang memilih Rasul Paulus. Allah lah yang berkenan menyatakan anaknya kepada dia. Ya. Terus Allah juga yang memanggil. Memilih, memanggil, dan berkenan menyatakan Kristus kepada Rasul Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu. Ya, supaya apa? Supaya Rasul Paulus itu menjadi utusannya, menjadi rasul, menjadi orang-orang yang terpanggil untuk melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saudara dan saya yang bukan orang Yahudi, bukan keturunan Israel, tapi bisa mengenal Injil, itu karena Allah sendiri ya, melalui Rasul Paulus yang menginjili orang-orang bukan Yahudi. Gitu ya. Nah, saudara, kita lanjutkan di sini. Bahwa ketika dia memahami panggilan Allah ini, ya, pilihan Allah ini, maka sedikit pun Rasul Paulus tidak istilahnya menolak atau mengabaikannya. Ya. Ayatnya yang ke-16b, saudara. Ya. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Ya, dia nggak minta pertimbangan manusia. Dibuktikan pada waktu apa, saudara? Pada waktu dia mengalami penglihatan itu di dalam perjalanan. Ini kisahnya ada di Kisah Para Rasul 9 ya, pasal 9 ya, saudara. Kalau saudara ingat, nanti bisa baca di rumah. Ya. Waktu dia mengalami kebutaan itu, tidak dapat melihat, dia masih tinggal di Damsyik beberapa hari, gitu ya. Sampai nanti dia dipulihkan matanya melalui pelayanan Barnabas, gitu ya. Dia dipulihkan, mohon koreksi saya kalau saya salah, ya. Ya betul ya, begitu ya. Dia dipulihkan, dia masih tinggal beberapa hari di Damsyik, tapi akhirnya ya, nanti kalau kita lihat dibandingkan di ayatnya yang ke-17 ya, ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke mana, saudara? Dikatakan, berangkat ke mana? Ke tanah Arab. Ya. Jadi saudara, berangkat ke tanah Arab itu bukan Arab Saudi Arabia yang kita pahami sekarang ini, bukan. Tanah Arab di sini itu adalah daerah Syria dan Yordania sekarang, atau Transyordan, ya, daerah antara Syria dan Yordan. Ini merupakan kerajaan Nabatea, kerajaan salah satu suku etnis Arab yang terbesar dengan ibu kotanya di Petra. Ya, Petra baru diketahui belakangan melalui penggalian arkeologi. Disitulah pusat kekuasaan etnis Arab yang terbesar di zaman itu. Ya, di zaman itu di Petra. Ya. Saudara lihat bahwa Rasul Paulus ke sana. Nanti ada kaitannya, saudara, dengan Kisah Para Rasul. Cuma saya agak lupa pasalnya, saudara. Ketika dia berada di tanah Arab itu dan di Damsyik, ya, Damsyik sama wilayah Nabatea itu berdekatan, dia itu mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang menghasut ya di kota Damsyik itu, dan dengan izin wali negeri Raja Aretas. Raja Aretas itu siapa? Raja Aretas yang di Kisah Para Rasul yang dimaksud itu adalah Raja Aretas IV yang menjadi raja dari kerajaan Nabatea yang beribu kota di Petra itu. Dia diturunkan, si Rasul Paulus diselamatkan dengan diturunkan dari tembok. Ya, guru-guru sekolah minggu ingat ya, pakai keranjang, soal. Tapi ini bukan keranjang yang kecil, ini keranjang apa ya? Saya bisa gambarkan apa ya? Besar gitu. Saudara tahu istilah culung? Culung itu bahasa apa ya? Culung itu, itu babi, lung itu
Ya, kayak gitu dimasukin gitu, besar. Karena babi kan, ini sorry ya padanannya sama babi. Babi kan besar ya, bisa 1 kuintal lebih, 100 kilo lebih gitu. Jadi dimasukin. Nah, Rasul Paulus dimasukin dalam keranjang yang besar, di balik tembok kota itu dia diturunin supaya bisa kabur dari Damsik gitu. Itu kisahnya seperti itu, Saudara. Dan itu atas seizin Raja Aretas, Raja Nabatea itu. Raja Arab itu. Salah satu etnis Arab yang terbesar dan terkuat pada waktu itu. Dan kerajaannya ini adalah kerajaan yang otonom. Tidak sampai ditaklukkan secara mutlak oleh kerajaan Romawi pada masa itu, karena tempatnya yang di gurun tempatnya, tapi bukan di Jazirah Arab yang kita pahami sekarang ini ya, saudara paham ya? Ya, karena waktu itu belum ada istilah beberapa kota di dalam catatan sejarah di sejamannya waktu itu belum ada tuh kota-kota yang kita ketahui sekarang sebagaimana di Arab Saudi. Jadi dia pergi ke Arab. Ya, ke tanah Arab itu adalah Transyordan atau Libanon saat ini ya, antara Syria dan Libanon saat ini. Terus di ayat berikutnya dikatakan, ayat 17 masih, dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Jadi dalam catatan ini ada 2 kali dia ke Damsik, Saudara. Pertama, waktu dia mau mengejar orang-orang Kristen, ya, dia dibutakan, lalu disembuhkan, tinggal beberapa waktu, dan dia pergi ke tanah Arab, bukan ke tanah Yudea atau Yerusalem sebagai kantor pusat kekristenan pada waktu itu ya, Saudara. Tapi dia pergi ke Arab. Dan tidak lama agak lama di tanah Arab itu ya, karena orang kan mengenali dia sebagai penganiaya jemaat. Mungkin dia mengasingkan diri. Tapi sesaat setelah dia percaya juga, dia tetap memberitakan Injil. Itulah sebabnya di Damsik dia juga ketika penglihatannya pulih, dia bersaksi ya. Itu sebabnya Raja Aretas juga mau menangkap dia. Orang-orang Yahudi tidak senang sama dia. Karena tadinya dia satu kelompok, satu geng gitu ya, yang mau menghabisi, mau memusnahkan pengikut-pengikut Tuhan. Tapi sekarang dia malah jadi pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Maka orang-orang mau menangkap dia, membunuh dia. Karena ini berkhianat, membelot begitu ya, Saudara paham ya. Nah, Injil yang mengubahkan kita itu harus direspon oleh manusia. Sebagaimana Rasul Paulus ketika dipulihkan, ketika dia mengenali siapa Kristus yang dia aniaya itu, ya, dia sendiri merespon dengan apa, Saudara? Dengan memberitakan Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mengenali dia sebagai orang yang tadinya mau menganiaya jemaat, tapi sekarang malah membelot, memberontak gitu ya, tidak lagi dalam satu kelompok yang sama. Maka dia memberitakannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Waktu awal-awal pertobatannya dia melayani di sinagoge-sinagoge, Saudara. Ya, tempat ibadah orang-orang Yahudi gitu ya. Oke, kita lanjut, Saudara. Ayat berikutnya ya. Lalu di ayat 18 ya. Lalu 3 tahun kemudian. Nah, ini kalau kita bicara konteks pertobatan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9, kalau kita bicara lalu 3 tahun kemudian, ini ada 2 titik start poinnya. Bisa di waktu dia bertobat pertama kali di Damsik itu, matanya disembuhkan. Ya. Bisa juga setelah dia dari tanah Arab kembali lagi yang kedua kali di Damsik. Tapi kalau saya lebih setuju itu adalah yang pertama. Yang waktu dia mengalami kebutaan lalu disembuhkan masih di Damsik ya, sebelum ke Arab. Jadi dihitungnya 3 tahun dari sejak itu kalau menurut saya. Tapi kalau saudara punya pandangan yang berbeda bahwa 3 tahun itu adalah setelah dia kembali lagi ke Damsik, is okay. Ini bukan masalah yang besar ya. Artinya apa? Ada satu masa waktu yang cukup panjang ya, cukup panjang bahwa Rasul Paulus itu tidak perlu meminta konfirmasi kepada pusat kekristenan pada waktu itu di Yerusalem. Dia tidak perlu meminta persetujuan manusia. Dalam hal ini adalah rasul-rasul lain yang sudah menjadi rasul terlebih dahulu sebelum dia. Jadi Paulus itu boleh kita anggap sebagai rasul yang ke-13 begitu ya. Kalau Matatias itu adalah rasul yang ke-12 menggantikan Yudas Iskariot yang menggantung diri, yang membunuh dirinya, Matatias. Rasul Paulus maka dia adalah rasul yang ke-13 begitu ya. Kalau kita anggap seperti demikian. Dia tidak pergi ya meminta persetujuan dari rasul-rasul yang lain. Ya, kita baca lebih lanjut. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas ini siapa, Saudara?
Siapa Kefas? Kefas itu adalah Simon Petrus, rasul yang menjadi para pemimpin rasul-rasul lain. Ya, murid Tuhan Yesus yang utama pada waktu itu ya, pada waktu itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ayat 19? Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus ini yang menulis surat Yakobus. Ya. Dia merupakan family. Ada yang menganggap dia adalah saudaranya Tuhan Yesus dalam artian satu mama. Tapi ada yang menganggap ini adalah sepupuhan. Yang manapun itu dia adalah familinya Tuhan Yesus. Oke? Ya, familinya Tuhan Yesus. Ya. Jadi hanya berjumpa dengan Simon Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan itu dalam waktu singkat saja. Ya kira-kira 2 minggu, 15 hari ya, 2 minggu. Disitulah ya bahwa dinyatakan pemberitaan Injil yang Petrus lakukan untuk bangsa-bangsa lain itu selaras, harmonis dengan Injil yang disampaikan oleh para rasul lain, terutama oleh Simon Petrus, oleh Kefas dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Meskipun rasul-rasul yang lain tidak ada, ya. 2 orang ini saja cukup untuk mengkonfirmasi untuk pelayanan Rasul Paulus. Ya. Maka Rasul Paulus itu meresponnya dengan memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, ketika saudara menjadi percaya, coba ingat-ingat lagi ya masa lalu. Pertama-tama kali saudara menjadi orang percaya, lahir baru, menjadi orang Kristen. Rasanya seperti apa saudara? Senang, bahagia, seolah lepas semua beban karena Tuhan sudah mengampuni kita, amin. Lalu apa yang saudara lakukan ketika saudara mendapatkan sesuatu yang berharga, bernilai, yang sangat wah bagi saudara, yang mengubahkan saudara, hidup saudara, ya, yang tadinya penuh ketakutan, takut mati, takut sial, takut miskin, takut wah banyak ketakutan lah pokoknya ya, takut dihukum begitu ya. Tapi Tuhan berikan kebebasan melalui Injil yang kita dengar dan kita responi. Lalu saudara lakukan apa? Saudara enggak, diem-diem aja. Bersaksi saudara. Itu yang saya alami juga. Ya kita bersaksi ya, cinta mula-mula gitu ya. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, kita bersaksi, bahkan kita memberanikan diri di hadapan jemaat ya, kita bersaksi dan menyatakan diri kita menjadi orang Kristen dengan menerima baptisan. Ya, kecuali saudara dibaptis dari bayi, dari kecil ya. Tapi ketika kita lahir baru, kita ingin menyaksikan Kristus. Nah, itulah sebabnya Injil itu ya, Injil yang mengubahkan, yang transformasional itu memang bukan dari manusia, tetapi inisiatif Allah dan harus direspon oleh manusia. Ada amin saudara? Ya. Jadi Injil itu bukan hanya buat orang yang belum percaya saudara. Atau orang yang baru pertama-tama kali mengenal tentang kekristenan. Bukan. Injil itu adalah bagi umat Tuhan yang sudah bertahun-tahun, yang sudah berumur, sudah dewasa, yang telah lama ikut Tuhan juga saudara. Jadi Injil itu untuk seluruh manusia. Bukan hanya buat orang yang belum percaya atau baru percaya, baru bertobat, dia harus belajar Injil. Enggak. Injil itu juga bagi umat Tuhan, bagi gerejanya. Dan itulah sebabnya di dalam denominasi tertentu, di gereja tertentu, itu dia ada pembacaan leksionari. Pembacaan leksionari itu apa? Jadi dia membaca Alkitabnya cukup banyak saudara. Baca Alkitabnya itu nanti ada lektor. Lektor itu pembaca ayat. Ada 2 orang atau berapa orang begitu. Selain si pengkhotbahnya membaca. Jadi nanti ada bagian ayat yang dibacakan itu dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Terus nanti ada bacaan antar bacaan, biasanya Mazmur. Biasanya Mazmur. Kadang-kadang dilantunkan, dinyanyikan. Kemudian setelah itu ada juga kadang-kadang sampai 3 ya. Ada PL, bacaan antar bacaan itu Mazmur. Kemudian ada PB. PB itu di luar Injil ya, keempat Injil. PB surat-surat misalnya dibacakan. Kemudian si pengkhotbahnya di dalam khotbah yang leksionaris itu membacakan Injil dari salah satu 4 Injil nih, salah satu perikop dari keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ini yang disebut khotbah leksionari. Dicarilah benang merahnya itu untuk dikhotbahkan kepada jemaat dengan harapan bahwa dalam
3 tahun seluruh jemaat itu kalau mengikuti ini dapat membaca Alkitab secara penuh dalam satu periode 3 tahun atau berapa tahun begitu. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan tradisi Protestan sebenarnya. Tradisi gereja Protestan dan juga Roma Katolik begitu. Ya, setahu saya begitu ya. Jadi kita harus merespon firman Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan di sini di ayat berikutnya ya. Ayat 20, di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Nanti di Kilikia Rasul Paulus mendapatkan penglihatan lagi ya. Lalu di ayat 22, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang hendak dibinasakannya. Jadi orang-orangnya ini sudah beda zaman lagi. Karena apa? Entah beda zaman, entah mereka lupa. Sehingga tidak mengenali Paulus yang dulu menjadi penganiaya jemaat. Gitu ya, di orang-orang di Yudea ini. Ya, tapi mereka dengar desas-desusnya nih. Ini orang ganas nih, ini orang sadis nih dulu nih, penganiaya jemaat nih. Ini orang yang menjadi saksi mata dan yang menjaga jubah orang yang membunuh martir pertama itu, Stefanus gitu ya. Mereka dengar itu. Tapi yang menarik kita lihat respon orang-orang. Ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, Injil yang mengubahkan kita itu akan senantiasa membawa kita untuk memuliakan Allah. Selain kita memberitakan Injil, membagikan, men-sharingkan, menyaksikan Injil itu, kita juga memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kata-kata, omong-omong tok, cuman verbal, tapi juga melalui kehidupan kita yang diubahkan. Maka orang-orang ketika melihat ada Kristus di dalam diri kita, mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah karena aku, bukan memuliakan aku, bukan. Tapi memuliakan Allah karena aku. Saudara perlu pahami bahwa Paulus tidak meninggikan diri dalam hal ini. Tapi dia meninggikan pesan yang disampaikannya. Yaitu pesan Injil. Dia membela Injil yang disampaikannya. Jadi siapapun, terlepas siapapun yang membawakan berita, pesan, kabar sukacita itu, siapapun dia. Ya. Mau gembala, orang miskin, orang yang tidak terpandang, yang dilihat pesannya. Pesannya itu adalah pesan yang mengubahkan, kabar baik Injil itu. Ya, dan dengan pesan itulah saudara dan saya menilai kebenarannya. Apa yang diomongin orang itu. Orang itu mungkin bisa tidak terpandang di hadapan kita, tidak kita hargai. Tapi kalau pesannya itu benar, kita harus terima, saudara. Itu yang harus kita responi dan kita perlu memuliakan Allah. Ini tadi sudah kita bacakan, dan mereka memuliakan Allah karena aku, ya, bukan untuk meninggikan diri. Dan ketika kita bicara tentang Injil, maka apa sih Injil itu? Yang masih ingat khotbah minggu lalu? Apa sih Injil itu? Kabar baik. Kabar baik apa? Hah? Kabar baik? Kabar baik tentang apa? Tentang Kristus sendiri. Jadi Injil yang mengubahkan itu bicara tentang pribadi, oknum, ya oknum agak negatif istilahnya, tapi dulu enggak gitu istilahnya. Ya, atau sosok lah saya sebut ya. Sosok pribadi dan karyanya, perbuatan-perbuatannya, yaitu Kristus sendiri, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yesus Kristus bukan hanya penunjuk jalan sebagaimana calo terminal, saudara tahu ya. Iya, Pulau Gadung atau Kampung Rambutan atau apa begitu ya. Tapi dia sendiri nggak naik gitu ya. Yesus Kristus bukan hanya penunjuk jalan, dia adalah jalan itu sendiri. Yesus Kristus bukan hanya ya menyatakan kebenaran, tapi dia sendiri kebenaran itu sendiri. Ya, jadi kebenaran itu bukan satu ide-ide atau ideologi tertentu. Tetapi ini bicara pribadi, bukan hanya informasi, tetapi transformasi, sebagaimana tema kita hari ini. Ya,
Bukan informasi saja, tapi transformasi. Bicara perubahan. Ini bukan hanya konsep pemikiran tertentu, tapi ini bicara pribadi. Kalau bicara pribadi ini artinya apa, saudara? Kita perlu berelasi. Kita perlu mengenalinya, dengan demikian kita berelasi dengannya, saudara. Jadi bukan cuma tahu. Beda ya antara tahu sama kenal ya, saudara. Ya, saya tahu kok Prabowo, presiden kita sekarang. Tapi apakah saya kenal dia? Apakah dia kenal saya? Enggak. Ya. Jadi ketika kita bicara Injil, maka kita perlu mengalaminya juga, saudara. Kita perlu kenal pribadi ini. Ya. Yang mengubahkan kita itu bukan manusia. Ada amin, saudara? Yang mengubahkan kita itu adalah Allah sendiri yang berinisiatif. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan manusia harus menanggapinya, saudara. Saya ingin menutup khotbah saya pada hari ini dengan satu kutipan lagi dari Timothy Keller. Dikatakan, ya, kalau Anda belum mengalami Injil, maka Anda belum benar-benar mengerti Injil. Jadi kalau kita belum mengalami Injil, kita belum benar mengerti, kita belum benar-benar memahaminya. Kalau Anda berkata, saya tahu Injil, tetapi hidupmu belum berubah, maka Anda sebenarnya belum tahu apa itu Injil. Jadi jika Anda belum memiliki kehidupan yang diubahkan, Anda sebenarnya belum mengenal Injil. Ya. Sama-sama kita baca kalau kelihatan, ya, kelihatan nggak? Nggak gitu jelas ya. Ya. Nah, yang di depan ini aja sama-sama baca ya. Ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Kalau Anda belum mengalami Injil, maka Anda belum benar-benar mengerti Injil. Kalau Anda berkata, saya tahu Injil, tetapi hidupmu belum berubah, maka Anda sebenarnya belum tahu apa itu Injil. Jadi, jika Anda belum memiliki kehidupan yang diubahkan, Anda sebenarnya belum mengerti Injil. Kiranya setiap kita boleh mengalami Injil dan diubahkannya karena kita semua mengenal Yesus Kristus dan terus bertumbuh di dalam Dia. Berusaha mempelajari firman Tuhan, berusaha untuk mengabarkannya, berusaha untuk taat meresponinya ketika kita mengerti firman Tuhan itu, maka dengan demikian hidup kita memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, mau gak saudara dan saya? Mau? Ya, itu janji saudara kepada Tuhan sendiri, bukan kepada saya sebagai pembicara. Demikian juga saya sebagai pengkhotbah. Kiranya semua kita boleh memuliakan Tuhan seumur hidup kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Swantau Andri Setiawan boleh menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang tidak pernah berhenti untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran Engkau. Dan pada hari ini biarkan hidup kami dijamah dan diubahkan oleh firman-Mu, karena Injil yang kami pegang bukanlah berasal dari manusia, tetapi dari Engkau sendiri ya Tuhan. Engkaulah yang telah mewahyukannya, dan kami menyadari ini bukan buku biasa, tapi ini adalah sebuah kitab. Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai menyampaikan akan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam kehidupan keluarganya, di dalam pelayanannya, masa depannya. Engkau terus pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya dan membagikannya, bersaksi kepada orang lain. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin.